7 tanda lo dibuat mengejar oleh wanita. Cewek itu makhluk penuh sinyal, tapi cowok yang ngerti cara mainin sinyal itu cuma segelintir. Sisanya jadi korban. Dan korban yang paling sering, cowok yang pikir dia lagi deketin cewek, padahal dia yang lagi dimainin biar makin nempel. 1. Tatapan lama tapi cuma sekilas. Tangkap gue, tapi jangan sekarang. Cewek itu nggak butuh banyak kata buat ngebuat cowok kelepek-kelepek. Kadang satu tatapan lebih tajam dari 1000 cat manis. Dan anehnya, tatapan itu nggak harus konsisten. Malah justru yang bikin lo penasaran tuh yang setengah-setengah, yang nanggung, yang kayak gue tertarik, tapi lo kejar duluan ya. Contohnya gini. Lo lagi nongkrong, atau mungkin lagi di tempat kerja, kelas, atau sekadar lewat di lorong. Tiba-tiba, lo ngerasa kayak ada yang mandangin lo. Dan bener aja, pas lo nengok, mata lo ketemu sama matanya. Dia liatin lo, diam, sekitar 2-3 detik. Dan pas lo sadar, dan lo mulai senyum atau respon balik, dia langsung buang muka. Kadang sambil senyum dikit, kadang malah pura-pura sibuk. Nah, disinilah jebakan halus itu mulai bekerja. Yang bikin lo ke-trigger bukan sekadar tatapan itu sendiri, tapi timing dan cara dia nutup interaksinya. Karena lo nggak dapat closure, otak lo, terutama bagian amigdala yang tugasnya merespon bahaya, ancaman, atau hal-hal yang nggak pasti, langsung aktif. Secara psikologi, manusia tuh paling nggak tahan sama sesuatu yang nggak kelar. Kita lebih milih dikasih tahu yang pahit langsung daripada digantung. Dan cewek yang tahu mainin sinyal ini ngerti banget gimana cara bikin cowok kebawa mikir tanpa dia harus ngeluarin effort banyak. Lo mulai mikir, tadi itu maksudnya apa ya? Gue ganteng banget kah sampai diliatin gitu? Apa dia suka sama gue? Atau cuma iseng? Dan lo tahu apa yang lebih gila? Tatapan itu bisa menghantui lo selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Padahal durasinya cuma 3 detik, tapi efeknya kayak virus, menyebar pelan-pelan ke dalam pikiran lo. Dan akhirnya, karena nggak puas sama rasa penasaran itu, lo mulai ngejar. Lo cari cara buat deketin dia, mulai ngajak ngobrol, buka topik, ngasih perhatian. Padahal dia sendiri belum ngasih sinyal yang jelas. Yang sebenarnya terjadi, lo bukan ngejar cinta, lo ngejar kejelasan. Dan di titik ini, cewek yang ngerti permainan ini udah punya power. Lo udah keburu mental invest, padahal baru secuil. Lo mulai ngebangun narasi dalam otak lo sendiri. Dia beda dari cewek lain. Dia kayaknya malu tapi pengen. Gue harus jadi cowok yang bisa buka hatinya. Padahal bisa jadi, gue bilang bisa jadi, itu semua cuma permainan buat ngetes daya tarik dia. Buat ngetes seberapa banyak cowok bisa dia tarik dengan sedikit banget effort. Dan lo bro, kalau nggak hati-hati, lo bisa jadi pion. Lo pikir lo dapat sinyal eksklusif, padahal dia ngelakuin hal yang sama ke 2-3 cowok lain di sekitarnya. Tapi lo ngerasa spesial. Kenapa? Karena otak lo butuh menutup cerita yang belum selesai. Dan dia gak akan ngasih lo ending sebelum lo ngejar duluan. 2. Dia nanya hal personal tapi gak pernah buka diri. Lo pernah dapat pertanyaan ini? Kamu dekat sama siapa sekarang? Kamu tuh sebenarnya tipe cewek kayak gimana? Kamu pernah disakitin gak? Cewek mulai buka tema personal, kasih kesan dia peduli. Tapi giliran lo balik nanya, dia ngeles. Aku mah biasa aja. Hahaha, ya pokoknya pernah lah. Inilah permainan ego stage 1. Dia tanam emotional investment tanpa ngasih return. Lo makin banyak ngasih cerita, dia makin jadi pusat. Lo makin ngerasa nyaman, dia makin punya kendali. Cewek kayak gini nggak ngasih bonding 2 arah. Dia nanam bibit ilusi. Dia ngerti gue, dia dengerin gue, dia beda dari cewek lain. Padahal lo doang yang buka, dia cuma mainin rasa penasaran lo. 4. Dia sering bilang lo itu spesial,
tapi gak pernah ada tindakan. Kalimat kayak, gue tuh nyaman ngobrol sama lo tuh beda, aku suka cara lo mikir. Manis? Iya, tulus belum tentu. Ini disebut emotional ego play, bikin lo ngerasa dipilih tanpa komitmen. Lo diangkat egonya, dikasih rasa eksklusif, tapi status lo tetap abu-abu. Contohnya, lo udah banyak ngobrol deep, tapi dia tetap posting cowok lain. Lo ngerasa jadi orang penting, tapi dia nggak pernah ngajak ketemu. Lo dikasih harapan kecil, tapi digantung di ujung percakapan. Cewek yang paham cara mainin persepsi akan bilang semua hal manis, tanpa pernah ngajak lo selangkah lebih dekat. Karena semakin lo percaya lo hampir berhasil, semakin lo ngejar lebih keras. Dan saat itu terjadi, dia jadi pusat, lo jadi pengejar. Kendali berpindah total. 5. Dia sering kebetulan ada di sekitar lo, tapi gak pernah ngegas. Lo upload story, dia view paling awal. Kadang kasih emoji reaksi. Lo datang ke event random, dia juga ada. Lalu dia bilang, "Hah? Lo juga di sini? Gila, kita emang nyambung banget sih." 1-2 kali kebetulan, 3-4 kali observasi pasif yang disengaja. Ini teknik dark yang disebut shadow presence. Dia gak muncul buat lo kejar terang-terangan, tapi cukup nempel dari jauh biar lo mikir, dia suka gak sih? Gue harus lebih deketin nih, siapa tahu ada peluang. Cewek gak nyari validasi, dia bikin lo haus kepastian. Dan saat cowok haus kepastian, dia mulai ngerasa harus ngejar. Sekali itu terjadi, lo udah masuk zona manipulasi lembut. 6. Dia ngomongin cowok lain, tapi bikin lo merasa masih ada harapan. Salah satu senjata paling jitu cewek yang lagi manasin lo, ngomongin cowok lain sambil nunjukin lo tetap punya tempat. Contoh, teman kantor aku tuh ganteng sih, tapi gak nyambung kayak kamu. Kemarin ada yang ngajak jalan, tapi aku males soalnya kamu udah ngajakin duluan. Apa yang terjadi di kepala lo? Lo ngerasa dia dilirik cowok lain, tapi lo juga ngerasa dipilih. Jadi lo termotivasi buat ngasih lebih banyak effort karena ego lo terpancing dan takut kalah. Ini kombinasi dari 2 teori psikologi. Pertama, pre-selection trigger. Cowok lebih bernilai saat cewek nunjukin dia dilirik cowok lain. Kedua, intermittent reward. Kasih harapan dikit lalu tarik biar cowok makin candu. Sadar gak sadar, lo mulai kompetisi yang cuma lo mainkan sendiri. Dan dia duduk manis jadi pusat dunia lo. 7. Dia gak pernah bilang iya, tapi juga gak mau lo berhenti. Ini ciri paling tipis tapi paling berbahaya. Cewek kayak gini gak pernah mau lo hilang, tapi dia juga gak pernah kasih lampu hijau buat lo deket lebih dalam. Contoh sikap dia, balas chat lambat tapi selalu ada. Gak mau ketemu tapi bilang kangen. Bilang lo penting tapi juga gak pernah ngasih kejelasan. Inilah teknik emotional hook. Cewek manasin lo biar lo makin nempel karena over-invested secara emosional. Lo udah terlalu banyak effort, waktu, perhatian, validasi, energi. Dan saat cowok udah investasi terlalu banyak, dia susah berhenti. Karena berhenti sama dengan kayak ngaku kalah. Cewek tahu ini, makanya dia biarin lo terus bertahan di almost. Karena cowok yang ngerasa hampir dapat bakal terus ngejar. Dan cewek yang gak ngasih akhir cerita bakal terus dimimpiin. 8. Dia kasih rejection halus yang bikin lo makin mau buktiin diri. Satu lagi teknik halus yang ampuh. Gue gak suka cowok yang terlalu gampang ditebak. Aku tuh gak percaya cowok bisa serius dari chat doang. Kamu tuh lucu, tapi belum tentu tipe aku. Loh, bukannya ini penolakan? Iya bro. Tapi ini penolakan yang dibungkus tantangan. Dan itu bahaya banget buat cowok yang dasarnya butuh pembuktian. Dari sisi psikologi, ini disebut negative reinforcement challenge. Alih-alih bikin lo mundur, dia kasih penolakan ambigu yang justru memicu ego lo buat ngegas lebih jauh. Lo mikir, gue harus buktiin gue beda dari cowok lain. Gue harus jadi cowok pertama yang bisa bikin dia percaya.
gue harus. Sampai akhirnya lo jatuh ke lubang yang dia gali pelan-pelan. Dan dia gak harus ngelakuin banyak hal. Lo sendiri yang bangun narasi buat ngejar dia lebih gila dari sebelumnya. Cewek gak perlu manipulatif secara frontal. Yang dia perlu kontrol emosi halus, sinyal ambigu, dan ego lo sendiri. Lo yang akan ngerasa lo harus ngejar. Lo yang akan mikir lo hampir berhasil. Lo yang akan kebakar perlahan, dan cewek tinggal ngatur apinya. Pertanyaannya sekarang, lo mau terus jadi pengejar di skenario yang dia tulis? Atau lo siap balik arah dan nulis gamenya sendiri? Kalau lo bisa lihat semua tanda di atas, berarti lo udah selangkah lebih sadar. Dan dari sana, kontrol bisa pindah. Tinggal lo mau main lebih cerdas, atau terus jadi bahan bakar fantasi cewek yang gak pernah milih lo. Kalau lo pengen ngerti soal cewek dan dinamika romansa modern, jangan lupa subscribe dan komentar ya. Kadang satu kalimat lo bisa jadi wake up call buat yang lain. Sampai jumpa di konten berikutnya.